Itu kan anak dusun Bang Idris, yang saya sebut dari awal tadi. Anak dusun, kuliah tinggal di masjid, menjadi tukang azan. Selamat sore Bung Khairon. Selamat sore Bang Idris. Ini Ustadz mungkin di dalam beraktivitas sosial banyak dikenal juga nih. Namanya Khairon. Nama lengkapnya apa ini? Nama saya lengkapnya itu Ustadz. Nama lengkap saya ya. Khairon Fauzi SKOMI. Sarjana Komunikasi Islam. Sarjana Komunikasi Islam. Iya, luar biasa ini. Hari ini kita bertemu Ustadz Khairon ya. Dan tentunya beliau hadir di studio Bincang Kita ini tidak lain katanya sih ingin saya mau bersilaturahmi. Ingin juga sih mampir di studio Bincang Kita, katanya begitu, Ustadz ya. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, tentu kan tidak hanya sekedar mampir bersilaturahmi, ya kan? Tentu ada niat mungkin di balik ini sehingga kita bisa berkomunikasi melalui media sosial ini pada sore hari ini ya. Kira-kira apa nih gerangan Ustadz nyampe ke sini? Baik, terima kasih Bang Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Kota Jambi, khususnya Kecamatan Palmerah, Jambi Selatan. Perkenalkan saya Khairon Fauzi, alumni Universitas Islam Negeri Sultan Taha Seburin Jambi. Saya salah satu alumni pesantren juga, Al Mubarak seberang Kota Jambi, dan pesantren Pondok Pesantren Syekh Maulana Qori, pesantren Buya Satar di Kabupaten Merangin. Saya alhamdulillah udah 3 pondok yang saya jajaki selama ini, Pak. Oh gitu. Ya, saya alhamdulillah mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu saya yang dapat dengan guru saya ini berkah. Berkah, bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Tadi malam ngobrol sama Bang Idris. Sore ini mampir ke Bincang Kita ini, bahwa Bincang Kita ini terkenal di Provinsi Jambi. Masya Allah. Makanya saya berbicara di sini, Bang. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di luar sana itu termotivasi agar bisa juga berdialog di Bincang Kita ini, Bang. Oh, luar biasa. Untuk mengenalkan diri bahwa anak muda itu jangan canggung dalam politik, Bang. Oh, begitu. Anak muda harus berkreatif, berinovatif, dan bermanfaat untuk orang banyak, khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Saya mempunyai hajatan, niat apa itu? Untuk mencalon diri menjadi legislatif perwakilan rakyat Dapil Palmerah Jambi Selatan, Bang Idris. Kalau saya diamanahkan oleh rakyat Dapil Palmerah Jambi Selatan, saya akan bekerja dengan sesungguh hati saya, akan berjuang untuk masyarakat. Kita nih Bang Idris, anak dusun. Cut dulu. Ini to the point kali ya, Ustadz Khairon ini langsung menyatakan diri atau menyatakan sikap ini. Luar biasa ini anak muda ini tampil. Kita tidak boleh malu-malu, harus ngomong gitu loh. Harus ngomong. Kalau kita tidak ngomong, masyarakat tidak tahu keinginan kita apa. Apa yang ditutupi ya? Iya, betul. Kita mau hadir tampil di kontestasi Pilkada 2024. Ngomong aja langsung. Ngomong aja, jangan malu-malu gitu. Kalau malu-malu masyarakat tidak tahu. Masyarakat tidak tahu ya. Iya. Maka hari ini Khairon langsung menyatakan sikap di ceritanya. Langsung menyatakan sikap di Bincang Kita ini. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan Bincang Kita ini punya saksi hidup. Kalau saya diamanahkan oleh rakyat Palmerah, bahwa Bincang Kita itulah salah satu media hari ini yang membackup saya untuk menjadi anggota Dewan. Itu dia. Tapi ngomong-ngomong sebelum jauh ini kita berbincang, Ustadz Khairon. Tujuan Khairon mau maju itu apa, Pak Ustadz? Saya ingin dengar juga nih. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Tujuan maju menjadi seorang DPR itu apa? Iya. Saya menjadi tujuan untuk mencalon anggota DPR ini adalah berbuat banyak untuk orang banyak. Berbuat baik dan berbuat banyak untuk orang banyak, Pak Idris. Menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau saya diamanah oleh masyarakat Dapil Palmerah Jambi Selatan, saya bisa berbuat banyak. Kenapa? Saya duduk di parlemen. Artinya apa? Saya adalah anak muda dari dusun, ya, tinggal di Kota Jambi, sudah berdomisili di Kota Jambi. Rumah saya di Perumahan Kampung Kita, Kelurahan Eka Jaya. Sebentar lagi mekar menjadi Bakung Jaya. Saya tinggal di sana, Bung Idris. Saya melihat di Kecamatan Palmerah Jambi Selatan ini banyak sekali masyarakat. Saya kemarin turun di salah satu RT lah. Iya, iya. Pak Ustadz,
banyak sekali Pak Ustadz kemarin 2019 anggota DPR yang terpilih katanya kan. Kami banyak sekali menyampaikan aspirasi tapi tidak bisa menemui anggota DPR itu Pak Ustadz. Saya kepengen ke depan Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz terpilih, tampunglah aspirasi emak-emak kami ini seperti UMKM, ya kan? Kemudian masalah jalan lingkungan, kemudian pendidikan, kesehatan, ini yang perlu diperjuangkan. Artinya apa ke depan? Saya kalau diamanahkah oleh masyarakat Dapil Palmerah Jambi Selatan, saya akan bekerja dengan maksimal mungkin. Saya tidak akan berjanji, saya akan berjuang sesungguh saya. Bahwa saya basic saya ini adalah seorang aktivis. Seorang aktivis pernah memimpin BEM mahasiswa YIN STS Jambi 2014-2015. Artinya apa? Secara panggung politik saya tidak pernah canggung lagi. Tidak canggung lagi. Karena pernah menjadi tim sukses, pernah menjadi dari bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Kita pernah ikut kontestasi politik itu, tapi bukan pemain ya. Kita cuma pendorong. Sekarang ini saatnya kita pemain Pak 2024. Bang Dan Idris. harus tampil ya menjadi Dan harus pelaku. tampil dengan canggung, dengan malu-malu. Kalau dipilih oleh masyarakat, kalau diridho oleh Allah, kalau terpilih itu adalah rezeki kita. Rezeki kita tidak bisa ditukar oleh orang lain. Yang penting manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Itu Pak. Apalagi hari ini Ustadz Khairon ini yang dikenal ya seorang pendakwah. Saya tahunya seperti itu, keliling masjid dari masjid ke masjid, begitu dari rumah ke rumah. Ini sangat luar biasa efeknya Pak Ustadz ya. Iya betul. Sangat luar biasa. Itu berpengaruh tak untuk Ustadz dengan kehadiran Ustadz seperti itu, mungkin masyarakat melihat sosok Khairon, wah seorang Ustadz gitu ya kan. Mungkin berdampak pengaruh mungkin ya. Kalau saya berdakwah itu Bang Idris, tidak ada implementasi politik Bang Idris. Tulus memang berdakwah ya. Tulus, ikhlas untuk berdakwah, mengajak masyarakatnya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebalik itu ada tujuan yang lain, itu tergantung masyarakat menilaikannya. Oh, gitu. Kalau saya tidak pernah. Artinya saya akan berdakwah itu dengan sepenuh hati saya, ikhlas, tidak berbau dengan politik. Oh begitu. Karena saya ini kan tidak boleh kalau menyampaikan dakwah dengan politik, nanti orang bisa klaim, weh Ustadz apa ini? Kalau dibalik itu masyarakat menilai kita, apalagi saya punya hajat yang baik, punya niatan yang baik, itu tergantung masyarakat menilainya. Tapi kan sudah menjadi kekuatan, artinya begini Pak Ustadz. Ya. Kekuatan politik ini kan diukur dari apa namanya tadi, sosok kita itu memang sudah bagaimana harus menjadi seorang panutan seperti itu Pak Ustadz. Iya betul. Ya kan Rasulullah SAW juga saya rasa dia juga berdakwah, tetapi juga tetap bermain dengan politik. Politik betul. Kan gitu. Artinya balen berimbang. Berimbang. Kalau nggak ada politik susah juga untuk berdakwah Ustaz Khairon. Itu bagaimana itu menurut Khairon? Ya betul Bang Idris. Kalau Rasul itu kan memperjuangkan agama Allah ini dengan politik juga. Dia berdakwah tersembunyi, berdakwah keterbukaan. Itu kan dengan politik. Kalau kita mencerita tentang Rasul, ya di kota Mekah itu ada namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah preman bahasa sekarang nih kan. Iya. Preman ini selalu menantang siapa yang nak menguasai kota Mekah saat itu. Iya. Tetapi Rasul ya berdoa dengan Allah. Ketika Umar bin Khattab dibalik dari selepas mabuk, mendengar adik kandungnya membaca Al-Quran, dia langsung mau masuk Islam. Ini salah satu Allah memberikan jalan taubat atau jalan keterbukaan kepada hati Umar bin Khattab itu untuk masuk Islam. Saat itulah Nabi Muhammad berdakwah keterbukaan dengan masyarakat yang ada di kota Mekah. Artinya apa? Saya berdakwah ini tujuan saya mengajak masyarakat berbuat baik. Ya. Kalau orang baik tidak berpolitik, maka orang jahat menguasai politik, Bang Idris. Saya ini kan pengen, kita ini kan anak dusun Bang Idris, yang saya sebut dari awal tadi. Anak dusun, kuliah tinggal di masjid, menjadi tukang azan, alhamdulillah menikah di kota Jambi, mempunyai anak 2 orang hari ini, umur saya masih muda lah, 31 tahun baru saja umur saya Pak Idris. 31 tahun. 31 tahun masuk tahun ini.
Dan artinya ini sudah saatnya bangkit. Sudah ya. saatnya bangkit, anak muda harus berprestasi menuju membangun negeri tempat kita tinggal. Begitu. Tempat kita tinggal harus dibangun. Kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita membangun? Betul. Nunggu hari kiamat? Atau nunggu tahun depan? Iya, iya. Tahun tetap berlalu. Makanya momentum 2024 ini, saya Bang Idris mohon doa restu juga kepada masyarakat Palmera Jambi Selatan. Mudah-mudahan masyarakat ini bisa memilih pemimpin, perwakilan rakyat di Parlemen Kota Baru nanti menjadi anggota DPR, pemimpin yang amanah, pemimpin yang potona, pemimpin yang bisa membangun negeri Dapil Palmera Jambi Selatan. Luar biasa ini Ustadz Khairon. Seorang apa namanya anak dusun katanya tadi ya. Dusun. Ya, menjadi marbot masjid. Tapi alhamdulillah perjuangan itu sudah lalui. Kan, lalui. Tentu hari ini saatnya mengabdikan diri secara luas. Kalau kemarin mengabdikan diri untuk masjid dari masjid ke masjid, sekarang secara luas begitu. Secara luas, bisa bekerja untuk masyarakat. Bisa bekerja untuk ketika masyarakat mengeluh, kita bisa menuangkan di DPR. Iya kan? Kalau kita tidak duduk di dewan, bagaimana kita berbuat banyak? Betul sekali. Kita terbatas hari ini, Bang Idris. Itu. Tapi Ustadz, ya. Andai kata, ini kan mudah-mudahan diijabah oleh Allah kan jadi Ustadz. Jadi nih, anggota DPR. Ya. Apa ya kira-kira yang Ustadz lakukan untuk dapil Ustadz terutama sekali? Terima kasih Bang Idris. Ini perlu saya sampaikan Bang Idris, warga Palmerah dan Jambi Selatan. Apa? Saya berapa minggu yang lalu udah turun ke masyarakat, melihat kondisi Palmerah dan Jambi Selatan. Kalau saya diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diamanahkan oleh rakyat, dan saya akan berbuat banyak untuk masyarakat. Tapi tidak berjanji ya. Artinya program yang saya sampaikan nanti ada 3. Apa itu? Yang pertama mengangkat UMKM masyarakat Palmerah dan Jambi Selatan. Oke. Karena UMKM ini adalah urat nadinya ekonomi masyarakat bawah. Oke. Nanti kalau saya terpilih menjadi dewan, maka saya akan berkoordinasi dengan Kadis Perindak. Kadis Perindak kan bawah naungan wali kota. Ya. Kalau kita sudah berkoordinasi dengan kepala OPD, ya kita panggil kepala OPD, Pak Kadis, saya adalah komisi ini. Saya akan menyampaikan aspirasi masyarakat Palmerah Jambi Selatan. Bahwa potensi di sana banyak sekali mak-mak, kerajinan mak-mak, kemudian UMKM-nya luar biasa, tapi terbatas. Terbatas apa? Terbatas modal. Disinilah nanti saya akan berjuang untuk UMKM yang ada di Palmerah dan Jambi Selatan. Gitu. Dan yang kedua, lapangan pekerjaan Bang Idris. Setiap tahun ya, di situ ada kampus Bang Idris. Kampus Taimah Arif dan Darul Ulum. Ada 2 kampus di Palmerah itu Bang Idris. Setiap tahun anggap saja mengeluarkan sarjana 500 orang gitu setiap tahun sarjana. Di mana lapangan pekerjaan untuk sarjana ini Bang Idris? Inilah nanti saya akan berkoordinasi dengan tenaga kerja, khususnya di Palmerah Jambi Selatan. Dan di sana banyak juga sekali PT-PT Bang Idris, ya, yang bekerja di PT itu bukan putra daerah di sana. Oh gitu. Banyak orang luar. Gitu. Orang luar. Luar. Nanti kalau saya yang terpilih oleh rakyat, saya akan berkoordinasi dengan PT-PT ini, akan selektif, ya, akan memanggil kepala PT ini. Saya panggil kepala tenaga kerja Kota Jambi untuk berkoordinasi dengan saya saat saya terpilih untuk melihat database warga mana saja yang bekerja di sini. Oh begitu. Selain di Palmerah Jambi Selatan. Ya. Kalau orang putra asli sini kita mendukung penuh agar bekerja. Kalau tidak, kita harus perjuangkan hak-hak yang ada di Palmerah Jambi Selatan. Itu salah Masa satu. pribumi tidak bekerja di tengah-tengah tempat dia tinggal. Masa orang luar bekerja di sini. Iya ya. Inilah nanti saya kalau diamanah oleh masyarakat Palmerah Jambi Selatan, ini ya program yang kedua. 3. Yang ketiga, apalagi yang ketiga? itu pendidikan dan kesehatan. Ya. Kesehatan ini banyak sekali masyarakat ini mengeluh tentang BPJS. Oke. Ya kan, BPJS hari ini kan tidak semua masyarakat mampu membayar per bulan. Iya. Ada yang paling bawah kan 140.000. Satu orang 70.000 kali 6 orang rumah berapa per bulan dibayarnya?
Nah, di sinilah nanti saya akan berkoordinasi dengan OPD Kesehatan Kota Jambi, membuat namanya program untuk orang yang tidak mampu, untuk digratiskan berobat, puskesmas terdekat maupun Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi. Oh begitu. Kalau BPJS itu kan untuk orang yang tidak mampu katanya, tetapi banyak sekali BPJS itu mati, Bang Idris. Saya temu di tengah masyarakat. Pak, kadang-kadang Pak kami lupa membayar. Kadang-kadang Pak saya membayar per bulan saya nggak ada uang. Nah, di sinilah saya kasihan kan, merasa prihatin gitu loh. Maka saya maju. Solusinya apa nanti? Solusinya nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala daerah yang terpilih nanti Wali Kota Jambi 2024 untuk membuat program berobat gratis. Solusinya berobat gratis. Berobat gratis yang ada di Kota Jambi, tapi khususnya Palmerah Jambi Selatan. Dan yang ketiga, pendidikan. Banyak sekali kita temui di tengah-tengah masyarakat, Pak Idris. Masuk sekolah pun payah. Iya kan? Apalagi sekolah yang berprestasi. Iya. Sekolah yang unggul contohnya. SMA 1 contohnya. Iya. SMA 2, SMA 3. Kalau bahasa orang Jambi ini, kalau tidak punya orang dalam payah masuk. Oh gitu. Iya kan? Kalau saya nanti, kalau anak miskin ini mampu berprestasi, harus masuk. Dengan sampai tidak masuk, kita rugi. Beliau pengen sekolah, diganjal-ganjal, tidak sesuai dengan zona, akhirnya tidak bersekolah. Inilah nanti hak saya memperjuangkan untuk pendidikan yang ada di Kota Jambi. Dan juga SMP contohnya. SMP yang ada di Kota Jambi ini, anak-anak pejabat pun banyak sekolah yang unggul. SMP yang depan Trana itu, SMP apa Pak? SMP 7. SMP 7, SMP 6, SMP 3 gitu kan. Lain zona mereka ya. Lain zona kan. Kadang-kadang kan banyak sekali masyarakat tinggal di Telanai, pengen sekolah di SMP ini tidak bisa. Sedangkan mamanya tinggal di sini gitu kan. Nah, inilah nanti tugas anggota DPR. Anggota DPR itu tugasnya dengan 5D, Bang Idris. Apa 5D? Duduk, diam, duit, datang, dukun. 5D kan? Kalau DPR itu harus 2. Apa? Menampung aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Inilah tugas anggota DPR khususnya. Dan yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu. Karena rakyat milih kita memperjuangkan hak rakyat. Hak rakyat itu di atas kita gitu loh, bukan kita di atas rakyat. Salah. Itu Bang. Tapi gini Ron. Oke, udah panjang lebar kita sedikit ngobrol. Tapi kan sudah ada, mungkin mohon maaf lah, mungkin yang lain-lain sebelumnya anggota DPR mungkin ada juga melakukan itu Ron. Enggak? Betul. Teman-teman lain di DPR Teman-teman lain mungkin sudah melakukan itu. Ya, tapi belum terdampak dengan masyarakat, Bang Idris. Belum terdampak. Belum terdampak. Saya melihat di Kecamatan Palmerah Jambi Selatan. Gitu ya? Iya. Karena saya turun gitu kan. Kebanyakan masyarakat ngomong setelah beliau terpilih tidak usahlah nak membangun program. Datang ke sini pun tidak lagi gitu dia. Nah, inilah banyak masyarakat curhat dengan saya. Sudah dipilih, tidak mau datang lagi ke kalau rakyat. bahasa Jambi itu Badris, PILKB, pilkada. PILKB jadi lupo jadi. Kalau pilkada jadi lupo. Ini ke depan dengan seperti itu. Dan kacang lupo dengan kulit. Oh gitu. Kalau bisa masyarakat yang milih kita, ya kita perjuangkan hak masyarakat. Kondisi apapun kita harus memperjuangkan wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Iya, karena dia milik kita. Ya kan? Makanya saya mengajak masyarakat Palmerah Jambi Selatan, pilihlah perwakilan kita tuh orang yang amanah. Yang amanah. Orang yang bisa berjuang di gedung legislatif di Kota Jambi ini. Bisa membuat programnya positif di tengah-tengah masyarakat Nabil Palmerah Jambi Selatan. Nah, yang berubah kita ini bukan kita sendiri. Ya, berubah kita ini siapa? Karena Allah, karena masyarakat. Kalau Allah tidak meridho kita, macam mana kita tidak bisa melangkah? Beri Allah sakit, macam mana kita tidak membangun? Makanya Allah semualah yang mengatur kita ini. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan sebut nama Allah tiada daya dan kekuatan selain dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kita berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2024 saya optimis saya akan bertarung merebut anggota DPRD Dapil 5 Palmerah Jambi Selatan. Alhamdulillah Bang Idris kemarin Dapil ini 12 kursi. Kemarin 9 kursi, tambahan 3 kursi. Artinya 12 kursi. 12 kursi Ya, ya. mudah-mudahan 12 itu ada salah satu saya, Bang Idris. Dari partai apa nih? Saya maju ini dari partai
partai lama Pak Idris. Mungkin Pak Idris ingat tak Bapak Pembangunan dulu? Pak Soeharto. Pak Soeharto. Wah, ini partai saya Partai Golkar, Golongan Berkarya. Partai Golkar. Kenapa saya pilih Golkar? Karena saya anggap Golkar ini partai nasionalis dan agamis. Gitu ya. Iya, dua sistem ini terjaring dengan baik, terbangun dengan baik. Maka saya sudah setelah istikharah, saya salah satu pengurus DPD Golkar juga, Ya. bidang kerohanian di Partai Golkar Provinsi Jambi. Nah, saya masuk Golkar ini walaupun baru Bang Idris, saya siap membesarkan Partai Golkar yang ada di Kota Jambi. Oh, gitu. Kita yang terpenting Bang Idris, 2024 Golkar Kota Jambi harus menang 8 kursi. Bisa menjadi pimpinan DPR. Siapapun dia nanti pimpinan DPR, yang penting membesarkan Partai Golkar yang ada di Kota Jambi. Mulai dari Simpang Rimo sampai di Palmerah, Golkar kan kita semua. Yakin ini Ron, yakin, hakul yakin. Harus yakin. Hakul yakin. Optimis. Baik. Itu dia teman-teman, pernyataan Ustadz Khairan ya yang menggebu-gebu menyatakan sikapnya untuk maju di kontestasi Pileg 2024 ini. Luar biasa Ustadz Khairan ini. Target suara berapa Khairan? Saya harus 5.000. 5.000? 5.000. Kenapa harus 5.000? Kalau melihat Kecamatan Palmerah Jambi Selatan ini Bang Idris, ada 11 kelurahan. 11 kelurahan? 11 kelurahan, 2 kecamatan. Ya. Mata pilihnya 79.000. Artinya, suara pribadi saya harus target 5.000. Kalau melihat pengalaman 2019 itu, suara yang jadi itu, ya saya lihat 2.200. Ada yang jadi 3.200. 2024 harus 5.000. Harus 5.000? Harus 5.000. Optimis. Sanggup bersaing dengan partai-partai lain? Kita kan bersaing secara sehat Bang Idris. Yang terpenting kita tidak memburuk-buruk partai lain. Biar masyarakat 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Palmerah Jambi Selatan untuk memilih partai yang layak, partai yang bisa membangun Dapil Palmerah Jambi Selatan. Itu adalah Partai Golkar. Partai Golkar. Partai Golkar. Golkar adalah suara rakyat. Suara rakyat adalah Golkar. Itu. Dan kuningkan Palmerah Jambi Selatan. Oke, Pak Ustadz, itu dia. Nomornya sudah dapat belum? Ngomong-ngomong. Belum. Nomor urut. Kemarin baru interview Bang Idris. Di DPD 2 Kota Jambi. Oh, di DPD 2. Bersama ketua Bapilunya, sekretarisnya dan wakil ketuanya. Rencana mau berharapan nomor berapa? Nomor urutnya? Ya, nomor urut terserah aja. Yang terpenting kita menang. Iya. Nomor urut tidak terpengaruh, yang penting rakyat milik kita. Betul. Nah, nomor urut apapun itu, yang penting saya diamanahkan oleh rakyat Palmerah dan Jambi Selatan. Itu. Oke, baik. Baik. Terima kasih Ustadz Khairan. Terima kasih Bang Idris. Mungkin untuk pesan terakhir untuk masyarakat Palmerah apa nih? Terima kasih Bang Idris yang sangat luar biasa bincang kita ini yang terkenal di Provinsi Jambi. Saya terharu, saya bahagia pada sore hari ini dipanggil oleh Bang Idris untuk bincang-bincang sedikit tentang Palmerah Jambi Selatan. Masyarakat Dapil Palmerah Jambi Selatan 11 kelurahan, saya mohon doa dan dukungannya. Mohon doa restu, mudah-mudahan saya nanti diamanah oleh masyarakat yang ada di sana. Kalau tidak suka dengan saya, suka dengan partainya. Kalau nggak suka dengan partainya, suka dengan saya. Itulah nanti saya berpesan kepada masyarakat di sana, Palmerah Jambi Selatan. Pilihlah pemimpin yang amanah, yang patonah, yang tablik, yang sidik untuk bisa berbuat banyak masyarakat Dapil Palmerah Jambi Selatan. Dengan selama ini kita milih pemimpin perwakilan kita, setelah dia jadi dia lupa sama kita. Pilihlah pemimpin yang berasal dari bawah, tahu dengan kondisi masyarakat yang ada di Dapil Palmerah Jambi Selatan. Dengan kita rugi selama 5 tahun, kita rugi masyarakat Palmerah Jambi Selatan, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai, dan juga yang jadi itu bukan tinggal di sana pula. Ya. Tinggal di Telanai contohnya, tinggal di Tehok, tinggal di Kota Baru, dia nyalek di sana. Jangan sampai. Pilihlah putra daerah yang memang tinggal di sana, yang bisa berbuat banyak untuk Palmerah dan Jambi Selatan. Mungkin itu yang pesan saya. Mohon doa restu, dukungannya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat
nenek mama Tu Tenggane yang ada di Palmerah dan Jambi Selatan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.